Di dalam sebuah istana yang megah, tampak seorang pria parubaya, Raja Zhou Qing, dengan satu tangan terputus, dan seorang wanita cantik yang tampak lemah dan sakit-sakitan, Ratu Qin Yu. Keduanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat melihat putra mereka, Pangeran Zhou Yuan, yang terbaring di tempat tidur. Zhou Yuan yang berusia 13 tahun sedang menanggung penderitaan yang luar biasa. Setiap 3 tahun, ia menderita penyakit aneh yang disebut racun kebencian naga. Penyakit ini membuatnya kesakitan luar biasa dan melemahkan tubuhnya. Seorang tabib tua, Master Qin, sedang berusaha meredakan penderitaan Zhou Yuan dengan cermin perunggu. Setelah penderitaan itu mereda, Master Qin menjelaskan bahwa Zhou Yuan telah berhasil melewati cobaan tahun ini, tetapi masih ada masalah besar yang tak terpecahkan. Raja Zhou Qing bertanya kepada Master Qin tentang kondisi Zhou Yuan. Biasanya, pada usia 13, anak-anak sudah memiliki 8 saluran meridian yang terbuka, yang memungkinkan mereka untuk memulai kultivasi. Namun, Zhou Yuan tidak memiliki satu pun. Ini adalah pukulan telak, karena tanpa meridian, ia tidak bisa menjadi seorang Genesis Master. Master Qin menjelaskan bahwa kondisi Zhou Yuan adalah akibat dari peristiwa yang terjadi saat ia lahir. Ia dulunya adalah naga suci, sebuah takdir langka yang seharusnya membuatnya menjadi individu yang perkasa, bahkan memiliki 8 meridian yang terbuka secara alami sejak lahir. Namun, semua takdir itu hilang. Ratu Qin Yu pun merasa sangat sedih. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang apa yang akan terjadi pada Zhou Yuan 3 tahun lagi, saat racun itu kembali menyerang. Master Qin dengan suram menjawab bahwa jika kondisinya tidak berubah, harapan untuk Zhou Yuan akan suram. Mendengar percakapan itu, Zhou Yuan yang ternyata sudah sadar, bertanya langsung kepada orang tuanya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, terutama tentang benjolan merah darah yang ada di telapak tangannya, yang menjadi sumber penderitaan setiap 3 tahun. Raja Zhou Qing akhirnya menceritakan kebenaran yang pahit. Dahulu kala, Kekaisaran Zhou besar adalah kerajaan yang sangat kuat. Salah satu pengikut setia mereka, klan Wu, diam-diam menunggu kesempatan mereka. Sebuah ramalan kuno di kalangan klan Wu berbunyi, piton dan burung pipit menelan naga, dan Wu akan bangkit dan berkembang. Ramalan ini menjadi kenyataan saat Zhou Yuan lahir. Pada saat yang sama, istri Raja Wu juga melahirkan sepasang anak. Klan Wu telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, bahkan menunda kelahiran anak-anak mereka agar sesuai dengan waktu kelahiran Zhou Yuan. Raja Wu datang ke kota dan mengancam Raja Zhou Qing. Ia menuntut agar takdir naga suci Zhou Yuan diserahkan kepada anak-anaknya. Dalam pertempuran itu, Raja Zhou Qing kehilangan lengannya, dan takdir Zhou Yuan dicuri. Sebagai imbalannya, Raja Wu berjanji untuk tidak menyerang Kekaisaran Zhou besar selama 100 tahun. Namun, ia juga meninggalkan konsekuensi kejam. Ia menyegel kebencian dari naga yang dicuri ke dalam tubuh Zhou Yuan, menciptakan racun kebencian naga yang akan terus mengikis kekuatannya hingga suatu hari ia mati. Sementara itu, untuk menjaga Zhou Yuan tetap hidup, Ratu Qin Yu telah melakukan pengorbanan besar. Ia memberikan darah esensinya kepada Zhou Yuan setiap tahun. Setiap kali ia melakukannya, usianya berkurang 3 tahun. Selama 12 tahun terakhir, ia telah kehilangan 36 tahun dari hidupnya dan kini hanya memiliki kurang dari 10 tahun tersisa. Mendengar pengorbanan ibunya, Zhou Yuan dipenuhi amarah. Ia bersumpah akan membalas dendam kepada klan Wu yang telah menyebabkan penderitaan pada keluarganya. Takdirnya yang dicuri telah memberikan kekuatan besar bagi Kekaisaran Wu besar, sementara ia ditinggalkan dengan penderitaan dan racun yang mengancam nyawanya. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan besar, pengorbanan orang tua yang mendalam, dan takdir seorang pangeran yang dicuri yang bertekad untuk bangkit kembali. Zhou Yuan menatap ayahnya, Raja Zhou Qing, yang tampak putus asa. Ia tahu, ayahnya telah menanggung beban berat karena tak bisa melindunginya dari kehancuran takdir yang dilakukan oleh kerajaan Wu.
Tak hanya takdirnya yang dicuri, racun naga kebencian juga ditanamkan di tubuhnya. Puncak penderitaannya adalah saat ia menyadari ibunya, Ratu Qin Yu, harus mengorbankan darah esensinya, membuat umurnya tersisa kurang dari 10 tahun. Melihat wajah pucat ibunya yang terbaring, Zhou Yuan bertekad. Ia harus mencari cara untuk menyembuhkan ibunya, dan membalas dendam pada kerajaan Wu. Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk ibu? Tanya Zhou Yuan. Ada harta langka di dunia ini yang bisa memperpanjang umur, jawab Raja Zhou Qing dengan nada sedih. Tapi kita sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukannya. Sekarang kerajaan Zhou sudah lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, Zhou Yuan merasa frustrasi. Ia menyadari pentingnya kekuatan. Tanpa kekuatan, ia tak bisa melindungi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Ayah, apa aku benar-benar tidak bisa menjadi Genesis Master? Tanyanya lagi, penuh harap. Raja Zhou Qing terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kau memang anakku, ayah akan membantumu. Mata Zhou Yuan berbinar. Raja Zhou Qing lalu memberitahunya bahwa 3 hari lagi, ia akan membawanya ke upacara persembahan di tanah leluhur. Namun, ada satu syarat. Kau tidak boleh berhenti belajar Genesis Rune, kata Raja Zhou Qing tegas. Jika kau tidak bisa menjadi Genesis Master, Genesis Rune adalah satu-satunya jalanmu untuk melawan racun itu dan mendapatkan kekuatan. Zhou Yuan mengangguk setuju. Sejak kecil, ia memang sudah mempelajari Genesis Rune. Ia tahu, ini adalah satu-satunya harapan untuk membalas dendam. Setelah percakapan itu, ia kembali ke asramanya. Keesokan paginya, Zhou Yuan pergi ke Institut Zhou Agung, sebuah akademi yang didirikan ayahnya untuk rakyat biasa agar bisa berkultivasi. Semua orang di sana menghormatinya. Di ruang kelas, seorang dosen paruh baya mengajar tentang Genesis Rune. Fokuskan jiwamu pada kuas. Jadikan kuas itu bagian dari dirimu, jelasnya. Zhou Yuan duduk di baris paling depan, dengan tenang mendengarkan. Selama bertahun-tahun, ia telah mendedikasikan dirinya pada Genesis Rune karena 8 saluran meridiannya tidak kunjung muncul. Jiwanya yang kuat membuatnya lebih berbakat daripada siswa lain. Ia mulai menggambar. Kuasnya bergerak dengan lancar, seolah menyatu dengan jiwanya. Beberapa menit kemudian, sebuah rune kulit logam yang rumit dan indah muncul di tablet gioknya. Luar biasa, goresannya sempurna, puji dosen itu. Semua siswa terkejut, karena mereka bahkan belum memulai. Namun, tiba-tiba terdengar suara mengejek dari salah satu siswa. Dosen, ini tidak adil. Tentu saja dia bisa fokus. Kami harus berusaha membuka saluran meridian kami, tidak seperti yang mulia yang tidak bisa, kata pemuda berkaus bordir itu, menatap Zhou Yuan dengan senyum sinis. Mendengar itu, Zhou Yuan menoleh. Ia menatap pemuda itu, menyadari ada niat jahat di balik kata-katanya. Cemoohan itu menusuk, seolah sengaja meremehkan ketidakmampuannya menjadi seorang Genesis Master. Suasana di kelas tiba-tiba hening saat seorang pemuda bernama Sulin berbicara. Sulin adalah anak seorang pejabat penting dan punya backingan kuat dari Qi Yue, seorang pangeran kecil dari kerajaan Qi. Sulin sering menjilat Qi Yue, dan Zhou Yuan tahu bahwa ayah Sulin kemungkinan juga berpihak pada kerajaan Qi, musuh tersembunyi si ayahnya. Zhou Yuan hanya menatap Sulin sekilas, lalu mengabaikannya. Sulin merasa di atas angin karena Zhou Yuan tidak membalas. Tepat saat ia ingin bicara lagi, dosen melotot padanya. Sulin terpaksa diam karena tak mau dikeluarkan dari institut. Setelah kelas usai, banyak siswa mulai bersantai dan mengobrol. Zhou Yuan sedang membereskan bukunya ketika ia mendengar suara lembut. Yang mulia, kata seorang gadis di depannya. Gadis itu bernama Su Yuwei. Ia mengenakan seragam institut yang sedikit kebesaran, tapi tetap menonjolkan kakinya yang jenjang. Wajahnya cantik, dengan bintik air mata di sudut matanya yang memberinya daya tarik unik. Rambutnya diikat ekor kuda, membuatnya terlihat sederhana tapi kuat. Zhou Yuan tersenyum hangat. Oh, itu Yuwei.
Su Yuwei tersipu saat Zhou Yuan menyapanya. Ia melihat meja Zhou Yuan yang berantakan dan segera berlutut untuk membantu merapikan. Saat Su Yuwei sibuk, Zhou Yuan bertanya, apakah kakekmu sudah sembuh? Gadis itu tersenyum cerah. Sudah sembuh total, Yang Mulia. Kakek ingin mengundangmu, tapi rumah kami. Zhou Yuan segera memotong, tidak masalah. Aku akan datang saat liburan nanti. Mendengar Zhou Yuan setuju tanpa ragu, mata Su Yuwei berkaca-kaca. Ia buru-buru menunduk, mengingat setahun lalu saat ia bertemu Zhou Yuan. Saat itu adalah hari paling menyedihkan dalam hidupnya. Kakeknya sakit parah, dan ia tak punya uang untuk berobat. Ia berjalan menembus hujan deras sambil menggendong kakeknya, memohon di setiap klinik, namun semua pintu tertutup rapat. Saat ia sudah putus asa, tiba-tiba seseorang menaruh payung di tangannya. Orang itu lalu menendang pintu klinik dengan keras dan berkata, buka dan selamatkan orang ini. Orang itu adalah Zhou Yuan. Sejak saat itu, Su Yuwei tidak pernah melupakan punggung Zhou Yuan. Ia juga baru tahu kalau Zhou Yuan adalah seorang pangeran. Berkat Zhou Yuan, ia direkomendasikan masuk ke Institut Zhou Besar. Di sana, bakatnya dalam bela diri muncul dan ia menjadi jenius yang dibicarakan banyak orang. Namun, ia tidak pernah membanggakan diri, apalagi di hadapan Zhou Yuan yang belum bisa berlatih bela diri karena masalah tertentu. Zhou Yuan menyadari Su Yuwei melamun. Ia bertanya, berapa banyak saluran meridian yang sudah kamu buka? Su Yuwei menjawab pelan dan hati-hati, 3 saluran. Zhou Yuan kagum. Luar biasa. Tinggal 2 bulan lagi menuju ujian. Berusahalah agar bisa masuk 10 besar dan mendapatkan bimbingan khusus. Aku sudah susah payah mengamankan slot untukmu. Tiba-tiba, tangan Su Yuwei menegang. Ia menunduk dan berkata, aku tidak lagi punya token ujian. Zhou Yuan terkejut. Ada apa? Seorang teman Su Yuwei menjelaskan bahwa Su Lin menyebarkan gosip buruk tentang Zhou Yuan, lalu menantang Su Yuwei bertanding. Jika Su Yuwei kalah, ia harus menyerahkan tokennya. Meski Su Yuwei lebih kuat, Su Lin menang dengan curang karena menggunakan senjata genesis yang dilarang. Zhou Yuan menatap Su Lin yang sedang tersenyum mengejek di dalam kelas. Kau berani sekali menipu seorang gadis, kata Zhou Yuan dingin. Su Lin malah tertawa, saya tidak tahu apa yang Yang Mulia bicarakan. Saya menang dengan kekuatan saya sendiri. Berani bertarung denganku? Tantang Zhou Yuan. Su Lin menolak, tidak tertarik. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan Su Yuwei, apalagi Zhou Yuan. Aku tidak bilang bertarung dengan Yuwei. Aku bilang, kau dan aku yang akan bertarung. Kata Zhou Yuan sambil meletakkan Genesis Gathering Jade, sebuah giok mahal yang bisa mempercepat latihan, di atas meja. Semua orang di kelas terkejut. Giok itu sangat berharga. Yang Mulia, Su Yuwei khawatir, karena ia tahu Zhou Yuan belum bisa berlatih. Namun, Zhou Yuan menenangkannya. Ia menantang Su Lin. Su Lin melihat giok itu, matanya dipenuhi nafsu. Ia yakin Zhou Yuan tidak bisa mengalahkannya karena Zhou Yuan bahkan belum bisa membuka 1 saluran meridian pun. Ia pun menyetujui taruhan itu. Baiklah, saya akan menunggu Yang Mulia di tempat latihan, kata Su Lin sambil berjalan keluar. Saya ingin melihat bagaimana Yang Mulia akan merebut kembali token itu.